Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Turunnya Dewa Kaisar. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Sesampainya King Tian di mansionnya, dia melihat orang-orangnya yang saat itu udah pingsan. Gak lama setelah itu, Xiao Gui pun bangun dari tempat itu dan berkata, "Aneh, kenapa kita semua bisa pingsan begini?" King Tian yang mendengar itu pun berkata kepada Xiao Gui untuk membawakannya bak mandi yang diisi dengan air panas. Mendengar itu, Xiao Gui pun langsung kebingungan. Tapi King Tian saat itu langsung meninggalkan tempat itu dan langsung berfokus kepada Yao Yao yang sedang terluka. King Tian pun kembali berkata, "Sistem, ayo keluarkan mutiara api untukku." Mendengar itu, gadis wanita sistem pun muncul membawa mutiara api sambil berkata bahwa mutiara api itu harus digerakkan oleh energi yang murni. Mungkinkah Master ingin melakukan hal seperti itu? King Tian pun saat itu membenarkannya. Dan ketika semua persiapan selesai, King Tian pun langsung meminta orang-orang di tempat itu untuk berjaga-jaga di luar. Dan King Tian pun langsung memulai proses penyembuhannya. King Tian pun saat itu meletakkan mutiara api di depan Yao Yao dan di depan dirinya sambil berkata kepada Yao Yao, "Yao Yao, mutiara api ini bisa menyerap energi dingin di dalam tubuhmu. Ayo berfokuslah, kau harus bertahan selama kau masih menjadi milikku." Yao Yao yang mendengar itu pun terus berusaha. Dan saat itu, proses penyerapan dingin di dalam tubuh Yao Yao pun langsung dimulai. Yao Yao pun saat itu mulai pulih sedikit. King Tian yang melihat itu pun berkata, "Sepertinya metode ini berhasil." Terlihatlah Yao Yao yang saat itu pingsan di tempat itu. Tin pun kemudian berpindah ke sekte Tiger Dragon. Terlihatlah benih iblis dari Zhang Doling yang saat itu coba ditekan oleh kepala sekte mereka. Namun Zhang Doling saat itu kesal dan berkata di dalam hati, "Bos, tunggu saja, aku pasti akan kembali padamu. Aku malas bersama dengan mereka." Di sini, Master Zhao pun berkata kepada rekannya, "Karena kejadian ini, bisakah adik junior bertahan hidup?" Mendengar itu, rekannya pun menjawab pasti akan sulit. Master Zhao yang mendengar itu sepertinya agak lega. Tin pun kemudian berpindah ke hari ketiga pengobatan dari Yao Yao. Yao Yao akhirnya benar-benar sadar dari lukanya sebelumnya. Dan luka dari Yao Yao saat ini udah pulih. Yao Yao yang baru tersadar melihat King Tian memeluknya itu pun langsung malu dan berkata, "Tuan muda, kenapa kau melakukan seperti itu?" King Tian yang mendengar itu pun berkata bahwa dirinya hanya ingin membantu Yao Yao menghilangkan energi dingin yang ada di dalam tubuhnya. King Tian juga tidak melakukan apapun. Tiba-tiba terjadi guncangan yang sangat besar di tempat itu yang membuat Yao Yao pun sampai kembali ke pelukan King Tian. King Tian yang melihat guncangan itu pun kembali berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi di luar?" Xin pun kemudian berpindah keluar ruangan dari King Tian. Terlihatlah Qin Chao yang saat itu sedang menyerbu tempat itu dengan pasukan golemnya. Golem itu terlihat seperti kristal dari es. Dan terlihatlah Qin Chao yang ada di salah satu golem es itu. Qin Chao berkata, "Yi King Tian, dalam 3 hari ternyata kau belum keluar dari kota Tianluo. Keluarlah dan terima kematianmu." Melihat sosok yang saat itu berniat menyerbu mereka, Xiao Gui pun langsung memerintahkan pasukan dengan berkata, "Teman-teman, bergabunglah denganku dan lindungi Tuan Muda sampai mati." Mendengar itu, mereka pun semua udah bersiap untuk menyerahkan nyawa mereka untuk King Tian. Melihat hal-hal yang ada di depan matanya, Qin Chao pun menjadi kesal dan berkata, "Jangan berani menghalangi jalanku sebagai penegak hukum." Dia pun saat itu memerintahkan semua golemnya untuk membunuh semua yang ada di tempat itu. Gak lama setelah itu, King Tian pun kembali menggendong Yao Yao dengan berkata, "Qin Chao, aku belum pergi mencarimu, tapi malah dirimu yang datang kepada neraka." King Tian pun saat itu meletakkan Yao Yao di tempat tidur untuk beristirahat. Dan setelah itu King Tian pun memanggil pasukan Raja Iblisnya. King Tian berkata,
"Hei Xiao Hei, ajak teman-temanmu untuk membunuh orang angku itu." Raja Iblis Serigala yang bernama Xiao Hei itu pun langsung mematuhinya. Ketika pasukan King Chao saat itu mulai mendekati mansion karena perintahnya, tiba-tiba muncullah Raja Iblis Kera sebelumnya. Raja Iblis Kera itu pun langsung menghancurkan golem es itu dengan sangat mudah. Bahkan Raja Iblis Serigala juga ada di sana. Melihat dua Raja Iblis yang sangat kuat, King Chao pun agak kaget dan berkata, "Apa? Dia memiliki dua Raja Iblis tepat di sisinya. Ini memang sangat mengejutkan." Melihat serangan yang saat itu datang ke arahnya, King Chao pun langsung membuat pertahanan es untuk menahan serangan dari Xiao Hei. Serangan dari Xiao Hei itu ternyata bisa menghancurkan pertahanan dari King Chao. Namun sayangnya, King Chao malah menghilang dari tempat itu. Dan tanpa sadar, sebuah tangan raksasa berbentuk es saat itu muncul di atas Xiao Hei. Itu adalah serangan dari King Chao. King Chao pun saat itu berkata, "Aku benar-benar tidak menyangka King Tian punya kartu Raja Iblis seperti kalian. Tapi tidak ada gunanya berjuang. Pergilah ke neraka bersama Raja Iblismu, King Tian." Saat itu, serangan dari King Chao pun sampai mementalkan Xiao Hei di tempat itu. Melihat itu, King Tian pun berkata, "Xiao Hei, selesaikan dengan cepat." King Chao mengandalkan gumpalan es itu untuk bertarung. Membunuh mereka akan memaksa King Chao keluar dari tempat itu. Xiao Hei yang mendengar itu pun kembali memadatkan kekuatannya dan bergerak untuk menyerang kembali sambil berkata, "Baik tuanku." Xiao Hei pun saat itu bersiap untuk melancarkan serangan. Gak lama setelah itu, muncullah Phoenix dari King Tian di tempat itu. Xiao Hei pun saat itu berkata kepada Phoenix yang bernama Jing Pei itu, "Jing Pei, sekarang adalah giliranmu." Jing Pei pun saat itu langsung menyemburkan api di tempat itu yang membakar semua golem es yang ada di sana. Gak cuma itu aja, Raja Iblis Kera besar itu pun juga menghancurkan beberapa golem yang ada di tempat itu. Ini adalah duet maut dari mereka bertiga. Melihat itu, King Chao pun panik dan berkata, "Apa? Ternyata latar belakang keluarga Yi memang sangat kuat." Namun tiba-tiba terbentuklah portal kematian tepat di bawah mereka. Dan setelah itu, ketiga bawahan dari King Tian pun langsung menghilang di tempat itu tanpa sisa sedikit pun, dan hanya menyisakan aura dingin aja. King Tian yang melihat kejadian yang ada di depan matanya pun jadi panik dan berkata, "Ini sangat gawat. Orang itu sebenarnya membuat formasi ruang secara diam-diam." Setelah semua kartu andalan King Tian menghilang, King Chao pun kembali berkata, "Yi King Tian, kartu andalanmu sudah tidak ada. Terima saja kematianmu dengan patuh." King Chao pun saat itu mendarat di tempat itu. Ketika King Chao udah sampai di depan pintu, King Chao pun kembali berkata, "Sampah tetaplah sampah. Bersembunyi di dalam tidak akan menyelamatkan nyawamu." Dan setelah itu dirinya pun langsung mendobrak pintu ruangan itu. Namun dia kebingungan melihat mereka yang saat itu nggak ada di sana. Tiba-tiba muncullah sebuah rantai raksasa yang mengikat tubuh King Chao saat itu. Dan terdengarlah suara King Tian di tempat itu. "Aku ada di sini." King Tian pun saat itu melompat ke atas dan membuka sebuah portal tepat di tangannya. Dan setelah itu, King Tian pun langsung melesat untuk menyerang King Chao. King Chao yang terkena serangan dari King Tian itu pun langsung tidak sadarkan diri. Melihat semua kejadian seperti itu, King Tian pun berkata di dalam hatinya, "Untungnya aku mengeluarkan jimat formasi penyembunyian dan formasi 9 rantai dari penyimpanan sistem tepat waktu. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi orang ini." King Tian pun kemudian mengajak Yao Yao pergi dari tempat itu. "Yao Yao, ikutlah denganku menyelamatkan Xiao Hei dan yang lain." Melihat kejadian yang ada di depan matanya, King Chao pun menjadi kesal dan berkata, "Apa? Sampah ini ternyata tahu tentang formasi." Tiba-tiba, rantai itu pun dihancurkan dengan sangat mudah oleh King Chao. King Chao berkata, "Ini sangat mengejutkan. Tapi aku lupa memberitahumu hal yang penting. Aku adalah master formasi dari Akademi Changlan. Formasi adalah keahlian dariku.
Tiba-tiba, dia pun melancarkan serangan tepat ke punggung King Tian yang membuat King Tian saat itu sampai berteriak kesakitan. Ini sampai memunculkan formasi besar di tempat itu. Zhang Doling yang udah bergerak menuju bosnya itu pun jadi panik dan berkata, "Apa? Bos lagi dalam masalah. Aku harus cepat sampai di sana." Di sini, Yao Yao yang panik itu pun langsung memeluk King Tian untuk memastikan keadaannya. Namun King Chao malah tersenyum dan berkata, "Yi King Tian, formasi penyerap jiwa ini bisa menghapus jiwa tanpa terlihat. Bahkan dekan tua tidak dapat menyelesaikannya. Jadi untunglah dan tunggulah kematianmu dengan sabar." Dan setelah itu, dirinya pun tersenyum ke arah King Tian, seolah yakin King Tian pasti akan mati di sini. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!